Nubuatan lain yang digenapi adalah kedatangan lembu merah yang secara khusus didatangkan dari Texas ke Israel. Hal ini menyebabkan sukacita besar di antara mereka yang percaya tentang nubuatan pembangunan Bait Suci ketiga. Sebab lembu yang berumur kurang dari 1 tahun, jika dia berwarna merah sempurna tanpa cacat celah, abunya dapat digunakan untuk menyucikan orang-orang Israel oleh Bani Lewi atau Imam Lewi yang bertugas khusus di Bait Suci setiap hari. Setelah tiba, lembu ini akan dirawat hingga berumur 3 tahun dan kemudian disimpan untuk upacara keagamaan dan ritual penyucian orang Yahudi. Sebuah kelompok keagamaan bernama Bonet Israel memiliki peran yang sangat besar dalam membawa lembu ini ke Israel. Seorang bernama Byron Stinson secara khusus diminta untuk merawat lembu-lembu ini mulai dari umur 1 tahun hingga berumur 3 tahun. Dalam Alkitab, memiliki lembu betina merah sangat penting sebab abu dari lembu ini diperlukan untuk penyucian umat Israel seperti yang disebutkan dalam kitab Bilangan pasal 19. Sebagian orang menganggap bahwa kedatangan lembu ini menjadi tanda pembangunan Bait Suci ketiga dan juga kedatangan Kristus yang kedua. 9 ekor lembu muda merah secara tradisional telah dikorbankan sejak zaman Musa, tetapi tidak lagi setelah Bait Suci kedua dihancurkan. Oleh karena itu mereka percaya bahwa Mesias akan mengorbankan lembu merah yang ke-10. Pada tanggal 5 September, lembu muda tanpa cacat tiba di Israel dari Texas dan banyak yang percaya ini akan membawa lebih dekat lagi waktu pembangunan Bait Suci. Menurut hukum Musa, aturan untuk lembu muda ini sangat ketat, harus tanpa cacat dan tidak pernah memakai kuk. Pengorbanan lembu muda merah memiliki ciri khas yaitu menggunakan hewan betina yang dikorbankan di depan pintu masuk Pondok Daun. Alkitab dalam Bilangan 19 secara detail menjelaskan tentang proses penyembelihan lembu merah tersebut. Lembu tersebut harus tanpa cacat celah, berumur 3 tahun dan tidak pernah memakai kuk. Sebelum disembelih, lembu ini harus disimpan selama 3 hari. Hal ini menyoroti tentang pengorbanan Kristus di kayu salib, seperti lembu Kristus tanpa cacat celah dikorbankan di luar Yerusalem dan selama 3 hari berada di dalam kubur kemudian bangkit lagi. Abunya atau kematian Yesus ini menyucikan dan menyelamatkan orang dari dosa dan kematian. Meskipun terdapat berbagai tantangan, namun rencana pembangunan Bait Suci terus dijalankan. Baru-baru ini, dalam sebuah upacara kuno terkait dengan Bait Suci ketiga, sekelompok pendeta yang disebut Kohanim dan orang-orang Lewi menciptakan kembali ritual lama. Pada tanggal 17 Oktober, dimulai dari kota tua Yerusalem, para Kohanim ini berpakaian istimewa dengan alat musik dan mengarahkan semua orang ke kolam Siloam, sebuah tempat tua. Mereka menggunakan kendi untuk menampung air di sana dan diakhiri dengan pemberkatan imam dalam upacara Hokhil. Meskipun Taurat tidak mengatakan harus menuangkan air, sebab itu adalah bagian dari tradisi Musa, namun dipandang sebagai perayaan yang membahagiakan selama 6 hari terakhir. Sukkot, terjadi penuangan air dan anggur pada kebaktian pagi. Orang-orang di seluruh dunia tergabung dalam perayaan Sukkot menjadikan hari ibadah ini menjadi ibadah yang global. Peristiwa ini sesuai dengan nubuatan tentang pembangunan Bait Suci ketiga, membuat semua orang bersemangat bahwa nubuatan akan menjadi kenyataan. Selanjutnya, ada penemuan kembali kolam kuno Siloam. Kolam Siloam adalah tempat yang menakjubkan, namun sayangnya hancur ketika Babel menyerang Yerusalem dan Bait Suci kedua. Tempat ini dibangun kembali pada masa Nehemia dan pada masa Herodes Agung berkuasa. Tempat ini menjadi tempat bagi orang-orang miskin dan orang-orang sakit berkumpul pada festival Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot. Hari raya ini merupakan hari raya terbesar bagi orang Israel, di mana pada hari ini mereka merayakan bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan juga menyelamatkan mereka ketika mereka di padang belantara.